Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Himakom. Gimana kabarnya nih? Pasti baik dong ya. Yang belum tahu, hai, aku Putri Maharani, Prodi S1 Ilmu Komputer, yang seperti biasanya selalu hadir di acara ini, di episode ke-7 Podcast Universitas Lampung. Nah, selama beberapa menit ke depan, Putri bakalan menemani kalian dengan berbincang-bincang atau ngobrol santai aja gitu kan dengan kakak-kakak yang hadir hari ini. Gimana kakak-kakak internal kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik. Halo, baik-baik ya. Alhamdulillah. Baik ya kak ya. Nah, sebelum lanjut lebih jauh nih, kita bakal perkenalan dulu kali ya, biar yang di luar sana itu perlu tahu nih siapa aja kali ini kan di Podcast kali ini gitu. Boleh perkenalan dulu dari kakak-kakaknya untuk nama, jurusan apa, prodi apa, semester berapa. Mungkin dari kakak ketuanya dulu deh. Oke, perkenalan ya. Nyantai aja kan di sini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Farias Kanur, biasa dipanggil Aska. Di sini, alhamdulillah diamanahkan sebagai kepala bidang internal dari Himakom. Mungkin dua kakak yang lain bisa perkenalan diri sendiri ya. Silakan, mulai dari Kak Anissa mungkin, baru lanjut ke Kak April. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mufidah Suharso, NPM 2017651012 sebagai sekretaris bidang internal. Sekarang semester 5 sih ya. Oke, sekian. Ini ke Kak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprilia Regina dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di sini saya diamanahkan menjadi bendahara bidang internal. Oke, tadi udah perkenalan ya. Nah, jadi Podcast kali ini tuh kita bakal ngomongin internal. Nah, mungkin banyak banget di luar sana kayak belum tahu gitu internal itu apa sih Kak gitu kan. Nah, internal itu menurut kakak sekalian itu apa sih Kak? Terus tujuan dari internal itu apa Kak kalau boleh tahu? Mungkin dari kakak ketuanya dulu kali ya. Oke, gue jawab ya. Kalau dari Jukplak sendiri, petunjuk pelaksana itu internal berarti bidang yang berkoordinasi dengan pihak internal dari jurusan ilmu komputer. Kalau tujuannya sendiri itu untuk ngebina hubungan baik antar civitas akademika yang ada di dalamnya. Civitas akademika itu kayak apa sih Kak? Kayak ini ya, kalau misalnya kalian mau tahu itu semua yang ada di dalam jurusan gitu. Dosen, mahasiswa, bahkan penjaga gedung gitu, satpam, dan lain-lain. Ini tuh sih kalau misalnya dari dari saya. Kalau ada yang nambahin boleh, kakak yang lain. Mungkin boleh yang nambahin Kak Anissa atau Kak April boleh. Ya, jadi gitu ya, kalau internal ini memang fokusnya lebih ke arah membina hubungan baik di dalam jurusan itu sendiri. Kemudian mungkin ada juga kalau dari tupoksinya internal itu sebagai media tempat pengembangan minat bakat dari mahasiswa ilmu komputer. Kalau dari aku itu sih. Oke. Kalau Kak April nih gimana nih Kak? Menurut kakak? Iya, internal itu lebih menjaga silaturahmi ya. Jadi kalau urusan di dalam jurusan itu urusan internal, kita yang ngajak silaturahmi, kayak mungkin kita sering main badminton itu tuh termasuk salah satu proyek internal sih. Oke, jadi internal itu lebih ke membina hubungan di dalam jurusan ilmu komputer kali gitu ya Kak ya? Ya benar banget tuh. Oke, nah prokja dari internal itu apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Soalnya kan banyak banget nih yang kepo sama prokja-prokjanya dari internal itu. Mungkin dari Kak Anissa bisa menjelaskan Kak? Kalau prokja dari internal itu ada yang matriks dan non matriksnya ya. Kalau untuk matriksnya itu ada forum wisuda yang
kemarin kita udah sempat adain juga itu arak-arakan, kemudian ada yang mau berjalan itu ada kokom, kemudian ada seninya himakom, nah juga yang kemarin kita udah jalanin ada hut himakom, terus nanti ada buku tahunan, sama untuk kerja non matriksnya itu ada buka bersama, terus fun gathering sama ngejakom. Oke, wah banyak banget ya Kak ya. Ininya progja-progjanya tuh. Iya. Nah, kalau untuk progja yang udah apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu, April? Oke, jawab ya. Jalanin itu pertama, dan selanjutnya itu waktu itu kita udah pernah ngerayain hari ulang tahun Himakom, dan itu berbarengan juga sama salah satu proyek kita Jakom, itu ngerujak bareng. Dan yang udah kita jalanin selanjutnya itu forum wisuda yang kita biasa lakuin itu di bulan ganjil, karena itu kan wisuda dan akan berjalan lagi tanggal 18 atau 19 itu wisudanya. Oke, jadi ada bukber ya Kak ya. Ultima sama arak-arakan ya. Kayaknya aku pernah ikut deh Kak arak-arakan itu. Yang dari kita jalan bareng-bareng itu kan Kak, dari GIG terus ke GSG. Ya, ngarakin, benar-benar. ya kan, ngarakin kating-kating yang udah wisuda gitu. Seru banget sih itu kemarin, rame ya. Alhamdulillah rame ya kemarin. Iya, alhamdulillah rame banget ya kemarin. Nah, kira-kira selama proyek internal yang udah dijalanin tuh ada kendala nggak sih Kak? Soalnya kan kita lihat tuh kayak acaranya tuh selalu berjalan lancar gitu kan. Nggak kelihatan nih kendala-kendalanya nih. Kira-kira ada nggak sih Kak? Mungkin yang mau jawab, boleh silakan. Oke, izin ngejawab ya. Kalau kendalanya sih sejauh ini Prokja berjalan itu mungkin di kurang tersusunnya Poksi kali ya. Soalnya panitianya juga kan beberapa dari kita juga terutama angkatan 21 itu kan baru ada yang baru masuk tuh, ada yang baru ngejalanin acara, ada yang baru masuk ke panitiaan gitu. Jadi masih ada beberapa yang bingung harus ngapain dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau dari gue. Yang lain, kakak yang lain ada yang mau nambahin nggak? Boleh yang mau nambahin? Kira-kira ada kendala nggak sih Kak gitu? Dari yang udah dijalanin gitu kan. Kalau dari Kak Aska itu kan panitianya mungkin yang masih bingung gitu ya Kak. Kalau dari kakak-kakak yang lainnya gimana tuh? Ya kalau sejauh ini emang itu sih yang jadi kendala terbesarnya dari kita ya. Sama mungkin keaktifan anggotanya juga mungkin beberapa ada yang kurang atau mungkin hilang-hilangan gitu sih. Kalau sejauh ini kayak gitu. Oke, kalau menurut Kak Anissa itu keaktifan anggotanya itu kurang ya Kak ya. Mungkin kalau dari Kak April ada ini nggak sih Kak? Mungkin jawabannya nggak beda jauh ya dari Anissa, kurang aktif. Soalnya kan kita juga kan kadang-kadang kalau kita buat panitia tuh kita nggak ngambil dari satu himakom, jadi kan kita pilih doang. Jadi dan itu nggak banyak, dan ditambah juga mahasiswanya ada yang aktif dan ada yang enggak. Jadi memang itu sih kendalanya. Oke, jadi itu ya kayak kendalanya ya Kak. Nah, kira-kira Prokja yang deket di bulan ini tuh ada apa ya Kak? Ada yang mau jawab kakak yang lain? Kalau nggak ada mungkin gue dulu deh. Prokja yang mau jalan ya. Prokja yang mau jalan bentar lagi itu bakalan forum wisuda ya. Forum wisuda periode kedua di semester ganjil tahun ini. Itu ada tadi Kak April udah sempat mention tuh tanggal 19 November. Nanti itu bakalan ada arak-arakan lagi, kita mulai ngarak lagi dari dari GIG, terus kita ke GSG nyambut, terus nanti kita balik ke GSG ke GIG lagi gitu bareng sama wisudawatinya. Lalu setelah itu juga bakalan ada kokom yang ada di bulan ini. Kokom itu insya Allah bakalan ada di tanggal 21 pembukaannya. Doain ya guys, semoga lancar acaranya. Amin, lancar semoga ya Kak ya. Jadi yang deket-deket di bulan ini tuh ada arak-arakan ya Kak ya, tanggal 19 November. Itu bakal seru banget pasti ya. Soalnya rame, apalagi nanti kan mungkin anak dua-duanya juga ikut
nimbrung ya kan Yoi, Kak? pastinya harus. Iya, iya rame banget pasti. Terus abis itu nanti ada Kokom tanggal 21-nya ya. Nah, Kokom itu nih Kak, Kokom itu apa sih Kak? Soalnya kan mungkin banyak yang belum tahu Kokom itu apa gitu kan. Soalnya namanya tuh unik banget ya, Kokom. Terus tujuan dari Kokom itu apa gitu? Mungkin Kak April bisa menjelaskan? Oke, pertanyaannya Kokom itu apa sih? Nah, Kokom itu tuh panjangannya adalah kompetisi olahraga jurusan ilmu komputer. Nah, jadi tujuannya itu ada yang Kokom itu buat wadah mengembangkan bakat olahraga para mahasiswa ilmu komputer. Nah, simpelnya kayak lomba olahraga dan e-sport. Nah, untuk di tahun ini kita ada lomba futsal, badminton, Valorant, dan Mobile Legends. Dan itu rencananya akan dilaksanakan tanggal 21 November. Oh, jadi Kokom tuh kayak lomba-lomba gitu ya kayak di ilmu komputer ini gitu ya. Ya, Biar sehat ya kayak. harus sehat. Yoi, Tadi iya, biar sehat gitu ya kan. biar sehat, Tadi ada di otak juga ya kan, ada yang iya, e-sport gitu. iya bener banget sih. Tadi ada futsal ya kan, ada Mobile Ya, Legend, bener nih. Sip sih. Nih Kak, misalkan ya, seandainya nih ada anak ilmu komputer gitu kan yang belum masuk Himakom. Nah, kira-kira boleh nggak sih Kak ikut kayak bukber dan prokja-prokja internal yang lainnya gitu Kak? Boleh nggak sih Kak? Mungkin Kak Anissa boleh menjawab? Boleh ya, jelas boleh. Kalau misalnya ada yang mau ikut bukber juga boleh. Nah, walaupun itu namanya bukber Himakom gitu, nggak berarti yang Himakom doang yang boleh ikut, semua boleh ikut. Tapi ya memang yang diutamain untuk pengurusnya dulu, baru nanti kalau yang dari luar Himakom mau ikut juga boleh ikut, asal bayar aja. Iya bener sih, asal bayar aja sih. Jangan dateng-dateng tiba-tiba makan aja habis itu pulang gitu kan. Boleh ya Kak. boleh. Tapi yang diutamain itu pengurus gitu ya. Ya, jadi juga buat apa ya, yang belum masuk ke Hima juga kan bisa diajakin buat masuk Hima gitu. Kalau udah masuk Iya, gitu, kalau udah betul ikut sih. gitu. Iya betul. Oke, HUT Himakom itu kan tadi diadainnya tanggal berapa sih Kak? Dan bulan apa ya Kak kalau boleh tahu? Mungkin para maba ilmu komputer tuh belum tahu tuh kapan HUT Himakom ini diadainnya kayak gitu. Mungkin Kak April bisa menjelaskan? Oke, menjawab ya tadi pertanyaannya hari ulang tahun Himakom tuh kapan? Jadi hari ulang tahun Himakom tuh tanggal 2 Juli. Di tahun ini berarti Himakom tuh udah jalan 12 tahun dari tahun 2010. Nah, kemarin sih kita hari ulang tahun Himakom itu kita potong tumpeng dengan ketua jurusan ilmu komputer di GIK ya. Dan itu seluruh Himakom datang wajib. Oh jadi HUT Hima itu tanggal 2 Juli ya Kak ya? Ya, 2 Juli. Berarti udah 12 tahun dari 2010. Wih, udah lumayan juga ya Kak ya? Izin ngenambahin juga nih, Boleh. dari 2010 itu kalau nggak salah nih ya, itu kalau nggak salah lepasnya jurusan ilmu komputer dari MTK. Kan sebelumnya kan kita kan satu jurusan ya sama MTK ya, cuma beda prodi ya. Cuman kita baru lepasnya itu di tahun 2010. Nah terus kalau nggak salah juga itu Himakomnya mulai terbentuk itu di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Jadi genap 10 tahun. Cuman kalau buat ulang tahun jurusan ilmu komputer ya itu umurnya 12 tahun gitu. Oh gitu. Wah, Iya. baru tahu nih aku nih. boleh. Oke, itu kan tadi kita udah ngomongin HUT Himakom ya. Nah, kemarin tuh kan kita udah arak-arakan wisuda ya Kak ya. Bener nggak sih Kak? Benar-benar. Nah, kira-kira harus nggak sih Kak kita sebagai Himakom untuk ikut arak-arakan cutting kita yang wisuda itu? Boleh menjawab Kak Aska?
Oke, kemarin itu yang kita udah jalanin itu kan periode pertama ya. Periode pertama dari wisudaan di tahun ini, di semester ini, semester genap. Iya, Nanti yang mau kita jalanin itu periode keduanya. Kalau dari yang telah jalan kemarin itu sih kan agak kurang rame gitu ya. Berharapnya di tahun ini lebih rame sih, kayak di bulan ini gitu. Iya, iya. Kalau untuk harus atau enggaknya itu sebenarnya balik lagi ke kesadaran masing-masing sih ya, sebagai adik gitu. Dari tujuannya ke hati itu kayak ngasih apresiasi langsung gitu, ngasih selamat juga buat ke tingkat yang udah lulus. Nah itu kita entah harap-harapkan atau nyanyi bareng, yel-yel bareng gitu di satu tempat yang sama. Di situ tuh kan biar kerasa aja gitu, ada ikatan pasti di antara kita sebagai adik tingkat dan kakak-kakak yang udah lulus. Iya, benar banget, Kak. Kebersamaannya gitu ya kan. Di ilmu komputer itu juga kan hubungan kita sama kakak tingkat itu kan tergolong apa ya, baik lah ya. Iya. Jadi dengan adanya forum wisuda ini diharapkan bakalan jalan terus gitu hubungan baiknya. Dan yang kayak gini ini perlu dilanjutin gitu loh. Ini merupakan program kerja yang apa ya, kayak apa ya bahasanya ya, keramat lah ibaratnya. Iya, iya, keramat. Ya gitu deh kalau misalnya dari gue. Iya, benar banget sih, Kak. Jadi kayak kesadaran masing-masing gitu kan untuk ngasih selamat untuk kating-kating yang udah wisuda uang gitu kan. Ya benar. Oke. Kira-kira nih, Kak, ada syarat penting nggak sih, Kak, untuk para maba itu buat masuk internal ini? Mungkin boleh siapa yang mau jawab? Jadi izin jawab ya. Kalau syarat yang penting masuk internal tuh sebenarnya yang penting banget itu ya aktif, terus mau diajak kerja sama gitu. Karena kalau misalnya dari dianya aja udah nggak aktif kan bakal susah ya kita mau ngejalanin prokerja-prokerjanya. Jadi emang yang paling harus itu adalah aktifnya dulu gitu. Untuk kedepannya itu kita kalau misalnya dia kurang nih public speakingnya atau apanya gitu, atau leadershipnya yang dia kurang kan itu bisa dilatih gitu. Selama dia masih ada kemauan untuk aktif itu bisa dilatih. Jadi ya itu kalau menurut aku itu sih. Iya. Jadi tuh kayak harus aktif gitu ya, Kak, dan mau kerja sama sesama teman gitu ya. Iya benar. Iya. Oke. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya ada tambahan syarat-syarat untuk masuk internal ini? Mungkin nambahin dikit kali ya. Kalau dilihat dari program kerja sendiri kan internal tuh kayak yang banyak bareng gitu, satu jurusan gitu ya. Mungkin yang dibutuhin itu selain aktif dan mau kerja sama tadi itu orangnya itu mau ngerangkul. Nah ini mungkin apa ya, kayak sedikit gitu ya nggak sih kelihatannya di antara banyaknya orang di ilmu komputer gitu. Kalau misalnya ada yang apa namanya, ada satu gitu potensinya yang kayak gitu tuh orang yang rangkul, pasti bakalan enak pas ngejalanin prokerja atau segala macamnya gitu. Si bakalan ikut apa ya, walaupun teman-temannya itu ada yang kurang aktif atau kurang buat bekerja sama gitu. Karena apa namanya, kita bisa ngerangkul gitu. Jadinya semuanya bisa diajak bekerja bareng gitu loh. Kayak gitu. Iya. Iya. Jadi harus mau ngerangkul sesama teman gitu ya, Kak ya. Ya, benar. Mungkin kalau dari Kak April ada tambahan? Kalau dari sih syarat khusus itu sebenarnya nggak ada ya. Yang penting mau lah jaga silaturahmi itu. Silaturahmi itu juga kan nggak harus masuk internal. Ramah sama teman, sama cutting itu juga kan termasuk jaga silaturahmi. Kan internal kan tujuannya jaga silaturahmi. Iya. Iya benar sih, Kak. Yang penting tuh jaga silaturahmi gitu kan sesama teman, sama cutting, termasuk dosen-dosen ya kan, Kak? Iya. Nah, terakhir nih, Kak, kesan dan pesan untuk para maba, mungkin dari kakak ketuanya dulu. Kesan dan pesan untuk para mabanya. Kesan dan pesan ya, apa ya, maba Ilkom tahun ini sih keren sih menurut gua. Beberapa di antara itu udah kelihatan gitu keaktifannya itu. Dilihat dari program-program yang udah jalan,
termasuk proja kita kemarin yang arak-arakan itu, yang gue lihat sih kayak apa ya, banyak gitu loh maba-maba yang antusias gitu loh buat ikut acara kayak gini. Jadi mungkin karena podcast ini juga bakal ditonton ya sama maba-maba ya, gue mau ucapin makasih juga buat kalian yang kemarin sempat ikut arak-arakan gitu. Makasih banget. Ntar gue harap juga di bulan ini nggak berkurang gitu ya antusiasnya ya, semoga makin bertambah. Iya, amin. Semoga rame terus ya Kak ya, sampai kapanpun gitu. Mungkin kalau dari Kak Anissa, ada tambahan kesan dan pesan para maba? Kalau dari aku ya kemarin pas printer itu ketemu maba-maba itu ngelihat mereka bilang ada yang masuknya karena entah itu disuruh orang tua, ada yang keinginan sendiri, ada yang emang dari SMK-nya minatnya udah mau ke komputer, terus ada juga yang anak-anak yang ambis-ambisnya, itu mereka udah keren-keren banget sih. Dan kalau pesan dari aku di luar dari hubungannya dengan hima ya, sebagai mahasiswa ilmu komputer, hope you guys enjoy di ilmu komputer gitu gimana, dan semangat untuk kalian menjalanin tugas-tugas, entah itu tugasnya susah atau yang emang berat menurut kalian. Hope you guys bisa melewati semua masa-masa kuliahnya. Wih, mantap. Kalau untuk April nih, gimana Kak kesan dan pesan untuk para mabanya? Kesan-pesan untuk maba, jangan merasa susah sih di Ilkom. Ilkom memang susah, cuman ya jalanin aja, ntar nggak kerasa kok tiba-tiba udah semester 5. dan jangan lupa jaga silaturahmi solid sama teman seangkatan, karena menurut aku teman seangkatan dan cutting itu berguna banget sih buat kedepannya. Iya, benar banget Kak. Mungkin cukup ya Kak ya kesan dan pesannya dari kakak-kakak internal nih keren-keren banget ya. Tadi dari Kak Aska bilang kayak mabanya keren, aktif gitu kan. Terus Kak Nisa sama Kak April kayak waktu printernya tuh dengar cerita dari para mabanya itu keren-keren gitu kan. Nah itu kesan dari kakak-kakak internalnya guys. Terus pesannya jangan lupa dicatat karena penting banget ya kan. BTW GWS ya Kak untuk Kak Anissa, kayaknya lagi sakit ya Kak. Iya, makasih. Kayaknya lagi sakit ini. Ini udah mendingan kok guys. Alhamdulillah. Gitu. Semua bisa. Terima kasih. Semangat magangnya Kak Anissa. Aduh, Semangat Kak, Semangat ngodingnya Anissa. Aduh. Semangat juga kalian yang kuliah offline. Iya, makasih Kak. Oke, makasih nih untuk kakak-kakak internal yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di podcast kali ini. Seru banget nih episode kali ini ya kan. Buat kalian yang kepo dengan podcast episode yang lainnya, seperti biasa boleh banget dong untuk mampir ke channel ini. Sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Aku Putri Maharani, have a nice day. Bye.